saudara kita. Nanti kalau kita meninggal, insya Allah orang juga banyak datang ke kuburan kita. Karena balasan sebuah kebaikan adalah kebaikan yang serupa. Sosoknya seperti apa sih Ustaz sendiri? Wafa ini sosok yang bisa kita jadikan teladan ya, karena orang nggak banyak yang tahu di luar sisi beliau sebagai selebritis. Beliau ini bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz, ke yang punya pengajian besar. Beliau ini rajin sekali dan nggak pernah nolak kalau diundang ke majelis taklim walaupun di kampung gitu. Bahkan seringkali beliau ini kan nggak kayak artis lain, mohon maaf ya, banyak yang kalau diundang syaratnya banyak, pasti fasilitasnya begini, rate-nya begini. Kalau beliau datang menghibur, bisa ditanya ke majelis Nur Mustafa, pernah juga ke tempat guru-guru kami gitu. Itu bahkan sering juga kalau acara-acara sosial, acara dakwah, amplopnya dibalikin lagi ke panitia. Jadi makanya inilah makna kita harus meninggalkan kebajikan. Jadi innamal mar'u ahaditsun ba'dahu fakun hadisan hasan lewat. Setiap orang yang meninggal ini akan jadi cerita bagi orang yang ditinggalkan. Maka jadilah cerita yang baik buat orang-orang kita tinggalkan. Seperti apa ini, tanya ke semua temennya, tanya ke rekan kerjanya, ke Raffi, ke siapa, nggak ada cerita sisi jeleknya itu apa. Orangnya apa adanya, orangnya tulus, orang berteman ikhlas. Berarti berapa kali pernah bareng mungkin? Oh, sering, bahkan pandemi aja beliau aja yang orang ngeri datang, beliau tuh datang ya, walaupun prosedurnya tetap pakai masker macam. Jadi beliau ini orangnya selalu husnuzon, selalu baik sangka kepada siapapun, dan beliau ini jarang ya, tapi sayang ya, lazimnya ya, kalau orang baik ini kan meninggalnya cepat karena Allah sayang, takut terpikir dalam dosa besar. Tapi sebaliknya kalau orang yang banyak dosa juga Allah sayang. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, dikasih umur panjang, kasih kesempatan buat bertaubat. Tapi walaupun singkat, kita banyak pembelajaran berharga dari sisi kehidupan Bapak ini kan juga dari ibu rumah tangga biasa. Kalau orang-orang lain kan sengaja viral, beliau tiba-tiba ditakjubkan, beliau lagi iseng ngomong sendiri, ajak ya kita kemana bang, dengan logat yang khas, gak dibuat-buat, tiba-tiba jadi rebutan stasiun TV, tiba-tiba takdirnya berubah dan beruntung di kontrak eksklusif sampai akhir hayatnya oleh status stasiun TV. Nah ini pembelajaran, kalau Allah ingin mengubah seseorang, baik mengubah derajatnya, baik rezekinya, bagi Allah cukup kun fayakun. Dan ingat, kalau udah di atas tetap berpijak seperti apa. Dia nggak pernah ada jumawa, sombong, tetap humble, tawadhu, bukan rendah diri, rendah hati. Rendah diri nggak boleh, rendah diri itu kita nggak pede. Beliau rendah hati, beliau penyayang, dan ini juga insya Allah ditularkan ke anak-anak yang beliau tinggalkan, yang sebenarnya masih sangat butuh perhatian orang itu. Nah, Ustaz, mungkin ini kan katanya Bapak meninggal dan di hari Jumat terus memang di Islam ini ada Sayyidus Syuhur, ada keutamaan dalam bulan Islam ini, ada keutamaan Ramadan. Dalam setiap minggu ini ada namanya Sayyidul Ayyam, keistimewaan hari, yaitu hari Jumat. Maka hari Jumat ini orang baca Al-Kahfi, orang bersedekah, orang ngejar di masjid, dan lazim ya, tapi nggak bisa jadi tolak ukur ya. Lazim ya, orang-orang baik itu banyak wafat di hari Jumat, baik orang-orang salah, baik sahabat Rasul, tabiin. Tapi banyak juga, jadi jangan bisa dijadikan tolak ukur juga. Banyak juga preman, tukang mabuk, orang biang rusuh, koruptor meninggal hari Jumat, nggak bisa jadi patokan hari Jumat. Tapi biasanya yang meninggal hari Jumat hari baik ya, biasanya orang-orang baik ya. Kalau keringat gampang, dekat keringat gampang katanya ahli surga tempat hisab. Sebenarnya
jangan terlalu berlebihan juga. Jadi begini poinnya, kalau orang baik sama orang pura-pura baik bisa dilihat di akhir kematiannya, husnul khotimah atau sul khotimah. Jadi gini, kita baik di kampung tapi di luaran kita bejat, begitu meninggal nggak bisa ditipu. Ada orang meninggal nggak bisa senyum, mulutnya nganga, matanya terbelalak, karena malaikat datang dengan kasar, dengan sadis. Tapi kalau orang-orang baik biasanya dipertontonkan ganjar yang akan diraih surga, sehingga ditariknya pelan-pelan seperti seorang ibu mencabut rambut di tepung terigu halus gitu. Jadi nggak terasa sakit karena dia udah sibuk dengan gambaran surga yang akan digapainya. Kebaikan setelah meninggal para umat. Ya mudah-mudahan menular, jadi diambil inspirasi yang baik-baik. Oh nanti kalau artis pendatang baru kalau udah di puncak ketenaran kayak aku Alfa, tetap kita dengan fans deket, kita juga nggak baperan, kita juga ke temen nggak ada yang tersakiti dengan ucapan, kita nggak mendolimi siapapun. Dan ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi kehidupan Pak Alfa. Oh jelas. Jadi bukan cuma saya, banyak orang Pak Alfa meninggal, tahu dari mana, di medsos ramai. Di medsos itu kan banyak hoax juga. Awalnya juga kita, tapi kalau kita googling ini kan mendunia, jadi kalau kita googling ini jarang ada hoax. Jadi ya kaget aja, walaupun kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti akan kesana pulang. Oh beliau kan kalau selama nggak mengganggu jadwal syuting, kalau di pengajian dimanapun datang, jemaah belum datang pun MC udah datang, bahkan mau MC mau menjadi bintang tamu selama beliau sempat datang, karena beliau orang yang mementingkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Jadi dan ini meninggalkan nama baik buat kita semua bersaksi insyaallah husnul khotimah husnul jannah. Boleh ada fotonya nggak sih, kenangan sama lobet ntar. Jadi terlalu banyak, apalagi kesannya juga nggak cuma di foto, di memori dan di hati ya. mungkin doanya doa terbaik itu kita doakan semua, Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Mudah-mudahan beliau, Allah menerima kebaikan beliau dan Allah mengampuni segala kehilafan beliau dan kita bisa meniru kebaikan beliau. 3, 2, 1, cut.